Pelajaran bahasa Inggris kelas 7. Ya, ini suruh menjawab dengan jawaban yang benar dari pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Ya, cuman ABC aja. Choose the correct variable expressions, ekspresi perpisahan, to complete the following sentence. Intinya di complete ini ya. Tom, I have to go now. Goodbye everyone. Tom bilang, aku harus pergi ya. Goodbye everyone. Ya. Nah, ini kalau thank you Tom nggak bisa juga. How are you Tom? Nggak. Have a nice day Tom? Nggak, karena udah nice day-nya udah kelewat. Jadi tinggal thank you atau see you later. Bisa see you later pilihan yang terbaik. Kemudian yang kedua, what does the variable expressions take care mean? Take care itu sama dengan be careful ya artinya ya. Silahkan, bukan be careful itu kan. Please itu silahkan. Selamat tinggal, goodbye. Terima kasih, thank you. Jadi jawabannya C. Hati-hati. Itu take care itu be careful. Kamu darah keton apa? Oh keton nih. Orang keton. Take care. Ya, kayak orang bisa ngajak ya. Nanti kertasnya geser aja. Terus ulangi mana yang mikir nomor tidak. Melorok. Ya, nomor 2. Number 2. What does the variable expressions take care mean? Take care. Oh, jadi perpisahan dada-dada tapi take care itu artinya apa? Take care ini maknanya sama dengan be careful. Kalau silakan itu kan please. Selamat tinggal goodbye. Terima kasih itu thank you. Be careful itu artinya yang C ini. Take care itu artinya hati-hati. Kemudian kita lanjut ke nomor 3. Andy accidentally bumps into his friends at school. Andy tanpa sengaja menabrak temannya di sekolah. What should he say to apologize? Andy harus gimana nih untuk meminta maaf? Hi, nice to meet you. Kan enggak, habis nabrak masa nice to meet you. Ini kan untuk perkenalan. Kemudian goodbye, take care. Masa habis ditabrak, dadah, hati-hati ya. Thank you for your help. Masa habis nabrak, Andy ngomongnya terima kasih sudah membantu. Terima kasih atas bantuanmu. Jadi jawabannya ini, excuse me, maaf, I'm sorry, maaf gitu. Sekarang number 4. Choose the correct word to fill in the blank. Pilih ini kata-kata yang tepat sama kayak inilah sebenarnya. I'm really ... for being late to the meeting. Saya sangat ... karena terlambat menuju meeting ini, menuju rapat. Saya sangat happy kan nggak mungkin. Masa terlambat-lambat happy, excited kan nggak mungkin. Masa terlambat-lambat seneng. I am tired mungkin. Tapi yang paling pas adalah I am sorry. I'm really sorry. Maaf banget saya terlambat. Ini jawabannya C. Kemudian kita lanjutkan ke yang nomor 5. Ekspresi yang tepat untuk disampaikan. Ekspresi itu maksudnya ngomong apa gitu. Saat bertemu dengan orang baru adalah orang baru. Hello, what's your name? Bisa. How are you doing? Bisa. Where are you from? Bisa. Tapi secara umum untuk ketemu pertama perkenalan adalah nice to meet you. Atau kalau bukan American English itu pakainya how do you do? Nice to meet you. Senang berkenalan dengan Anda. Artinya senang bertemu ini. Meet itu bertemu kan. Senang bertemu dengan kamu. Nomor 6. Hi, I am Sarah. Saya Sarah. Nice to meet you. Ada orang berkenalan dengan kita. Hai, saya Sarah. Nice to meet you. Senang bertemu denganmu. Jawabannya apa? Ya, harus jelas kan. Saya namanya siapa? Nice to meet you. Masa sorry I don't know you. Ada lagi kenalan kan. Masa sorry? Nggak bisa. Terus lagi kenalan masa goodbye gitu. Nggak bisa kan. Lagi kenalan ya bukan goodbye. Yang jelas senang bertemu dengan Anda. Goodbye salah. What is your name? Salah. Karena ada yang berkenalan. Senang berkenalan dengan Anda. Senang bertemu dengan Anda. Ya, maka jawabannya sama. Senang bertemu dengan Anda. Nice to meet you. Number 7. How do you address? Bagaimana kamu memanggil your mother's sister? Saudara perempuannya ibumu, tante. Bahasa Inggrisnya tante apa? Bukan grandma kan? Grandma kan nenek. Sister kan
saudara perempuan, kakak perempuan, adik perempuan itu. Cousin itu sepupu. Jadi adiknya atau kakaknya ibumu ya namanya aunt. Ya, aunt. Kalau adiknya itu perempuan, adik aunt. Kalau adiknya laki-laki, ini jadi brother berarti kan, nanti jadinya uncle. How do you call? Bagaimana kamu manggil sama nih? How do you address? How do you call artinya sama. Your grandparents' daughter. Kakek nenek. Kamu kan punya kakek nenek nih, grandma, grandpa. Ini namanya grandparents. Parents kan ibu bapak, father, mother. Anak perempuannya nenekmu itu kamu manggilnya gimana? Anak perempuannya kakek nenek itu kamu manggilnya gimana? Anak perempuan loh ya, anak perempuannya kakek nenek, bukan anak perempuannya ibu bapak. Kan nggak mungkin dipanggil nenek, tidak dipanggil father. Kalau father ini di sini your grandparents anak laki-laki. Son. Your grandparents son ya. Jadi ini jawabannya aunt. Number 9. Nomor 9. I am grateful for your assistance. Saya sangat berterima kasih untuk bantuanmu. Assistance itu your help sama aja, your favor sama aja. With my project, bantuanmu dengan tugas saya. You really save me. Kamu benar-benar sangat membantuku. Jawabannya apa? You're welcome. Bisa, boleh itu. It's nothing, boleh juga itu. I don't know, ini yang salah ini. Salah sama sekali. Kalau bingung kayak gini, I'm glad I could help. Nah, ini karena ini panjang kayak gini, formal ya, panjang. Kalau thank you bisa you're welcome kan. Kalau maaf ya sudah mengganggu kamu, it's nothing, nggak apa-apa kok ya. Ini karena sopan, formal, maka jawabannya I'm glad I could help. Ya, saya senang juga bisa membantu kok. Nomor 10. Nomor 10. I really appreciate your kindness. You have been a great friend. Saya sangat mengapresiasi, menghargai kebaikanmu. You have been a great friend. Oh, kamu teman yang baik sekali. You're welcome bisa masuk tuh. I don't know enggak bisa masuk. Nice to meet you enggak bisa masuk. Ini karena buat perkenalan. Jadi ada pilihannya you're welcome atau no worries. Karena ini you're welcome ini digunakan biasanya di soal-soal bahasa Indonesia itu thank you, you're welcome, maka kita pakainya no worries. Which of the following is an appropriate way to introduce? Ini yang pantas ini. Dari yang follow itu follower ya di bawah, follower ya di bawah. Is an appropriate yang pantas, ya cara yang pantas untuk mengenalkan diri kamu. Hai, I'm awesome. Wow, saya hebat sekali. Kan enggak mungkin ya. Ini I'm the best student in the class. Saya yang terbaik di kelas ini. Kan enggak mungkin masa kenalan gitu. You, I'm the boss around here. Wah, saya ini jagernya, bosnya di sini. Kan enggak mungkin ya. Maka yang bagiin adalah Hi, I am John. Nice to meet you. Senang berkenalan, senang bertemu denganmu. Jadi fokusnya ke orang lain. Terus nomor 12. Hello. Hello. Hello, my titik-titik is Maya. Ini jelas semuanya tahu lah ini. Semua orang tahu ini. Dari kecil udah dikasih tahu kan. Hello, my name is Maya. Halo, masa my age, umurku, masa my school, sekolahku, masa my address, alamatku. Enggak ya. Ini jawabannya my name. Hello, my name is Maya. Nomor 13. Is it clear? Ini rumusnya subject to be ya, subject verb, subject to be object, subject to be adjective, subject verb adjective, subject to be dan seterusnya itu ya. Maka jawabannya kalau I am a from itu enggak masuk. I am a from. From-nya itu enggak pas ini di sini. Kalau yang ini I am from Jakarta a student, ini salah ini. Ini salah. I am a Jakarta student from.
Ini jawaban yang benar. I am a student from Jakarta. Rumusannya subject to be, kemudian ada keterangan yang jelas bisa dibaca. Terus nomor 14. Nomor 14, nomor 14. Diurutkan yang benar ya, sama rumusnya subject to be atau subject verb gitu ya. Nah, subjeknya mana? Subjeknya itu my favorite color is purple. Bisa bingung yang ini, purple is my favorite color bisa, tapi kalau yang ini color purple is my favorite, salah ya. Terus is purple my favorite color, salah, ini harusnya ada tanda tanyanya. Maka yang mungkin adalah A atau B, tapi saya masuknya yang my favorite color is purple karena adjektifnya di belakang, bukan adjektifnya di depan, kata sifatnya. Alright, the next one, number 15. You, ini ya, you pertamanya, subjeknya nih, should control titik-titik words. Siapa yang mengontrol itu you. Mengontrol kata-katamu. Siapa yang mengontrol kata-katamu? Ya ini kata-katamu ya, pakainya your. Maka kamu mengontrol kata-kata saya kan tidak bisa. Kamu mengontrol kata-katanya kan tidak bisa. Kamu mengontrol kata-kata mereka kan tidak bisa ya. Because you may hurt people. Kamu harus mengontrol kata-katamu, pakainya ini ya, karena kamu dapat menyakiti orang lain kata-katamu itu. Lebih dari pedang kan ini, makanya jawabannya your, karena ini you, your. Gandengane, pasangane. Oke, sekarang read the text below to answer the question. Kalau saya langsung ini, langsung ke pertanyaannya, nanti jawaban nanti bacanya nanti carry. Kita soalnya langsung dulu. How would you describe Luna's eyes? Nah, Luna eyes ya. Luna's eyes. Jadi kita cari Luna ini mana nih? Luna, ya Luna mana? Luna yang ada eyes-nya nih. Nih, ini ada eyes-nya kan nih. You Luna. Luna, ya Luna ini kan. Luna kan kucing nih. Luna eyes itu mana? Blue, nggak ada di sini kan. Luna eyes itu she has soft, fluffy fur ya. Rising green ya, bukan blue ya saya. Ini green eyes Luna itu green eyes. Blue bukan. Terus kemudian brown bukan, karena udah ketemu di barusan jawabannya, yaitu yang green. Yang green ya, jawabannya C. Jawabannya C, yang green. Yang ini ya. Terus, what? Jadi nggak usah dibaca dulu panjang kayak gini, ngabisin waktu, langsung pertanyaannya aja, nanti baru balik ke sana. What does the word responsibility in the paragraph refer to? Responsibility itu apa? Responsibility itu tadi kan di atas ada, udah be careful itu take care itu kan, udah ada soalnya tadi di atas. Playing bukan, cuddling with bukan, catching ball bukan. Ini sudah ada tadi soalnya di atas, be careful itu responsibility. Ini jangan dibaca semuanya sepanjang ini ya, panjang banget ini, jangan dibaca semuanya, nanti malah pusing, nggak selesai diartikan satu persatu pakai kamus ya, nggak selesai ini. Maka langsung ke soal nomor 18 nih ya. 18, why did the fox walk away from the grapes? Why did fox walk away? Kita cari nih fox yang walk away, kita cari. Fox, leaf bukan. Fox was noun bukan. One day the fox was walking through the forest bukan. He spotted juicy bunch of grapes hanging from vine bukan. The grapes were red and glistening in the sunlight. The fox's mouth watered in the sight of them. Why did fox walk away from the grapes? Belum ada barusan. Belum ada walk away-nya. The fox jumped, bukan walk away. Terus the grapes were too high. The fox decided to use, bukan. Mana ini the fox yang walks away? The fox walk away, nih ada nih ya. The fox walk away from the grapes, motoring.
Why did the fox walk away from the grapes? He couldn't reach them. He didn't like the taste of grapes. He was not hungry. He was tuning. Maka jawabannya yang mana ini? Most those grapes must be sour. The fox convinced him that he didn't want the grapes and didn't need them. He continued on his way, acting as the grapes were of no interest to him. The moral of the story in sometimes when desire something but can't attain it. Nah ini di sini nih. Kenapa? Jadi dia nggak sampai. Jadi dari semuanya ini, oh ternyata jawabannya di sini dia nggak nyampe. Kenapa dia nggak nyampe ya? He couldn't reach them. Udah berusaha banyak hal yang dilakukan tapi nggak nyampe. Bukan he didn't like the taste. Dia awalnya pengen banget kan anggur itu, tapi dia nggak nyampe. He was not hungry. Lapar banget kan dia. He was churning ya. Yang benar yang ini. He is. Soal selanjutnya, what does the word they in the paragraph refer to? Ini yang susah nih, harusnya kan paragraf 1 apa paragraf 2 apa paragraf 3. They nih, nah nih. Ini ada they nih. Nih they. Ya, they. They are not, they are not, they are not, they. They banyak, they itu kembalinya ke anggur, grapes. Ngomong lama fox. Sudah mau ngerti sih. Kembalinya ke they. Kalau fox kan satu. Oh, satu. Iya, satu orang. Ya. Nah, ini nggak jelas ini kan. The foxes, the grapes, the vines, the forest. Ya, ini jelas salah. Ya, forest bukan they, itu it. The grapes itu bisa they, the foxes itu bisa they. Ini kan banyak they. Paragraf berapa kan nggak jelas. Paragraf berapa kan nggak jelas lah. Kalau saya nanti masuknya ke mana gitu. Cek lagi. Z-nya ada berapa? Ini mana Z-nya? There was a clever fox. Fox-nya itu cuma satu. Ya, berarti yang Z itu enggak satu. Kalau satu itu it. Maka yang benar jawabannya adalah Z itu kembalinya ke grapes. Kembali ke grapes. Jadi jawabannya nomor ini adalah B. Ya. Terus kemudian, what is the moral of the story? Grapes are always sour. It is important to recognize the value of things. Tuning foxes are clever animals. The fox is intelligent. Apa ini? Moralnya. Ada tadi kan yang terakhir ya. Moral story-nya apa? Moral story-nya. Let me check. The moral story of the is that sometimes when we desire something kan ini sebenarnya. But we can attain, we tend to devalue. Kalau kita nggak bisa menggapainya, biasanya kita kemudian merasakan apa ini nggak penting gitu ya. To make untuk merasakan ini terlalu jauh lah. Iya, itu seperti pungguk merindukan bulan. Just like the fox convincing himself that the grapes were sour. Padahal kan grapes itu nggak sour ya. We often try to convince ourselves that what we can have is not worth having. It is important to recognize lah ini pelajarannya. Recognize and appreciate the value of things. Jadi jawabannya recognize the value, nilainya. Nilai, the value of things. Jawabannya it is important to recognize. Tuh ada kan recognize? Mengenali. Mengingat bok apa? Mengenali. Recognize itu. Kemudian yang ini apa ini? Oh, ini suruh jawab, suruh nulis sendiri ini. Or in this section ini soal di bawah ini tuliskan, please write down the right answer. Tulis jawabanmu. Fill in the opposite word for question number 21 sampai 23. He is always late while his brother is consistently. Ini late nih. Lawannya late apa? Lawannya late itu tepat waktu. Maka consistently on time.
tepat waktu atau in time boleh. The weather today is hot. Ini hot ini. But yesterday it was, lawannya hot. Berarti hot itu panas, lawannya cold. The movie was exciting. Exciting nih. Exciting, menyenangkan. But the end was, ini filmnya menyenangkan, ini rame. Tapi endingnya ndak bagus. Bisa pakai was not good. Atau bisa pakai disappointed. Disappointing karena ininya pakai ing ya. Kita pakainya ing juga nih. Ini lawan katanya. Terus nomor selanjutnya. Arrange the word to form a grammatically correct sentence. House I live in a small town. Jadi ini subjek, verb gitu ya. Terus kesananya predikat ya. Bukan predikat, objek, sorry. Subjeknya mana? I. Verbnya mana? Live. Nah, ini berarti ini pakainya bukan pakai objek, pakai adverb of place. In a small house. Di tempat yang, rumah yang kecil. Ini nanti kalau terlalu cepat silakan di komen ya. Silakan di komen kalau terlalu cepat atau ada usulan yang lain. Ini karena pemula ini. Identify the correct terms for each family member. Ini family member ini pelajarannya. What do we call a female sibling? Ini sibling ini saudara kandung perempuan. Kita manggilnya apa? Saudara kandung perempuan. Kita manggilnya sister. Kalau saudara kandung laki-laki, brother. Saudara kembar, Mbak. Sibling itu saudara kandung. What do we call the daughter of our sibling? Anaknya, anak perempuan saudara kandung kita itu apa? Cousin, ponakan. Cousin laki-laki ya? Cousin Sepupu. Nephew? Nephew ponakan. Ponakan nephew. Nephew ponakan laki-laki. Enggak ngerti. Iya, berarti niece. Nulisnya gimana ya? Kayak gini kayaknya. Kayak gini kayaknya. Pokoknya niece lah ya. Complete the dialogue. Nanti tolong ini ya di ini ya kalau yang tahu ya. Jadi live di YouTube itu nanti ya, itu bisa dijadikan video. Oh iya. Complete the dialogue with the appropriate expression of the gratitude. Rasa terima kasih. I made dinner for us tonight. That's so kind of you. Thank you. Gitu ya. That's so kind of you. Thank you. Bener nggak ya jawabanku ya? Dah, ini dilewati dulu langsung ke soalnya kayak tadi. Biar nggak panjang waktunya. Waktunya kan terbatas. Why did the hare decide to take a nap during the race? Kenapa ada orang ketika balapan kok tidur? Mana? Ayo kita cari tidur ya. Once upon a time there was clever tortoise who live near the tortoise. Kita cari tidur aja. Terus speedy. One of the forest the race began. Kita cari nih. Nah nih. The hare, confident in his speed, decided to take a nap under a shady tree. Jadi ini nih jawabannya. Kan ada slipnya ini ya. Tuh ada slipnya mana barusan. Take a nap ini slip. Nah, karena dia percaya diri, confident. Ya. Because the hare is confident of speed, of his speed boleh, of its speed boleh. What did the tortoise do while the hare was sleeping? Sekarang apa yang dilakukan sama kura-kura ini ketika tidur? Ya, buka lagi. Ya. Meanwhile, the tortoise continued plodding along at his slow but steady pace. He didn't get discouraged
as he slept, the tortoise continues to move forward. Nah, nih, yang ini nih, tulis lagi. The tortoise, ya, continue to move forward. Kalau tulisannya bisa panjang ditambahi sampai garis sampai finish gitu ya. Terus, what is the moral of the story? Ini kan ada the moral of the story is that slow and steady wins the race. Ini udah nih. Udah nih. Ya, ini nih. Nah, ini bisa satu pelajarannya. Ini pelajaran lagi. Ini banyak pelajarannya, tapi yang paling bagus ini. Nih. Ini pelajaran lagi nih, persistence. Ini pelajaran tapi yang bagus ini nih. Moral story langsung kan. Biasanya guru ya di sini nih. Moral story-nya adalah ya, ini semua penjabarannya semuanya. Tapi benar semua sebenarnya. Ya. Slow and steady wins the race. Nah, ini. Jadi ibadah yang sedikit-sedikit tapi berkelanjutan itu lebih baik daripada yang ibadah banyak tapi hari itu tok. Thank you. Jangan lupa subscribe. Ya. Ya. Rampung.